Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, di episode kita kali ini nanti saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari dua buah pusaka. Ini adalah dua buah pusaka yang kemarin baru saja saya dapatkan. Nah ini meskipun kalau Anda melihat untuk di warangkanya ini sederhana, tetapi insya Allah untuk di pusakanya adalah pusaka istimewa sobat. Nah ini nanti setelah saya review, rencananya akan saya kirim ke tukang warangka saya biar dibuatkan warangka baru, karena warangka yang gawannya jadi seperti ini. Jadi kalau menurut saya ini bukan apa ya, ini kira-kira pakem mana ini, kira-kira untuk di warangkanya ini pakem mana ya, gaya mana ini, apakah Jawa Timur, apakah ikut Solo ataukah Jogja gitu, ataukah ikut daerah mana ini kira-kira sobat. Nah kalau untuk yang ini adalah warangka Palembangan. Ini pun juga pusakanya istimewa banget, nanti akan saya tunjukkan kepada Anda. Tapi sebelum itu saya ingin pertama saya ingin berterima kasih dulu kepada Anda yang sampai saat ini selalu mendukung Bumi Mojopahit Channel ini. Dan juga di sini saya ingin menginformasikan sobat kepada Anda, mungkin ini adalah para penonton pemula, bahwasanya beberapa hari ini saya nggak tahu kenapa banyak sekali disodorkan atau ditawari pusaka-pusaka lewat online. Jadi menawarkan pusakanya langsung ke WA saya, Mas ini saya ada pusaka, silakan saya ingin memaharkan kepada Anda. Jadi seperti itu. Ada juga yang kayak gini, Mas untuk di pusakanya itu berapa, nah gitu, semacam kayak apa ya, dia itu kayak menginginkan apa ya, informasi tentang sebuah harga barang gitu loh, harga barang. Nah setelah itu dia menyodorkan barangnya, Mas ini saya punya barang yang seperti ini, nah gitu loh. Kalau menurut saya itu kurang ini ya, kurang sopan kalau menurut saya. Nah saya di sini juga tidak akan biasanya itu kalau saya disodorkan kayak gitu lewat WA atau apa dan saya tidak kenal, biasanya saya tidak akan memahari sobat. Saya tidak akan mengambil pusakanya. Jadi saya gini, ini adalah sebagai bentuk kehati-hatian saya, karena saya pun juga pernah gitu, saya juga pernah ketipu online, akhirnya terus ada timbul apa ya, perasaan di hati saya itu harus hati-hati, apalagi ditawari oleh orang yang tidak saya kenal. Itulah kenapa saya ingin menjawab kepada Anda yang beberapa hari ini selalu menawarkan barang-barangnya ke saya lewat WA gitu. Saya mohon maaf, saya tidak berani untuk mengambilnya dan saya tidak ingin melakukan transaksi kepada orang yang tidak kenal. Ada yang kayak gini juga, ada yang, Mas saya mau ke tempatnya sampean, ini saya punya barang banyak sekali, nah, kayak gitu. Nah di situ pun juga terkadang sobat, meskipun dia datang ke rumah saya pun juga tidak serta-merta akan mengambilnya, karena pusaka-pusaka di Galeri Bumi Mojopahit dimahari dengan hati yang apa ya, kalau hatinya pas, kalau saya itu pas gitu, saya akan memahari pusaka tersebut. Tetapi kalau tidak ada kerentek di hati saya, biasanya saya tidak mengambilnya. Itu seperti itu. Oke, kita akan lanjut untuk melihat seperti apa sih wujud dari kedua buah pusakanya. Nah ini kemarin tuh saya melihat gini, ada salah satu dari teman saya mempunyai koleksi, jadi mempunyai koleksi tapi dia masih sangat kotor banget. Nah waktu itu pun juga dalam apa ya, warangkanya ini kalau untuk di warangkanya, kalau Anda melihat ini sudah bersih dan juga glowing, karena menurut dari teman saya, Mas ini untuk di warangkanya masih saya serviskan, nanti setelah saya kirim ke Mas Tony gitu, itu sudah dalam keadaan bersih seperti itu, menurut dari keterangan beliau. Nah setelah diservis memang seperti ini, tetapi untuk di pusakanya sendiri ini masih kotor sobat, karena pusakanya ini masih tertutup karat dan karatnya ini kayaknya lumayan tebal. Kita akan melihat wujud dari pusakanya. Kalau masalah bilah dari pusakanya jangan diragukan lagi, ini adalah bisa dikatakan keris yang berkelas pusaka. Kalau Anda melihat di sini seperti ini looknya look 51 2 3 4 5. Ini kalau nggak salah masuknya di dapur Pulang Geni sobat. Nah, Pulang Geni look 5. Dan ini dia bilahnya tebal. Pertama dia tebal dan juga dia panjang. Kalau nggak salah untuk panjangnya mungkin sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 39 atau 38, mungkin juga masuk di 40. Sebentar, akan saya ukur dulu biar nggak penasaran gitu. Soalnya kemarin juga tukang saya bertanya, Mas untuk dipanjangnya kerisnya berapa gitu, biar ini loh apa, dia segera memesan pendoknya. Ini 30 sekitar 38. Nah untuk yang ini sekitar 38 ini sobat. Nah ini pusakanya, kalau Anda melihat di sini ini bilahnya masih tebal dan juga sangat kokoh banget.
saya menerima info dari teman saya, Mas, insya Allah untuk di pusakanya tidak akan mengecewakan, katanya seperti itu. Nah, untuk di apa ya, minyak dari pusaka ini sebenarnya baunya enak ini sobat, nggak tahu minyak apa, tetapi nah agar lebih tahu seperti apa sih nanti pamornya itu, biar diwarangi dulu oleh tukang saya karena seperti ini bentuknya. Nah, jadi karatnya ini kayaknya tebel banget ini, harus segera diselamatkan ini dari karat yang menggerogoti dari bilahnya. Nah, ini saya jadi teringat dulu itu saya pernah memahari dari salah seorang rekan saya, luknya luk 9, dapurnya dapur Panimbal, itu posisinya sobat. Nah, posisinya seperti ini. Jadi pusakanya itu kayak gini, jadi tertutup karat tebal, saya nggak tahu kira-kira masuknya di pamor apa. Nah, setelah diwarangi sobat, ternyata pamornya itu ngebior, yaitu pedaringan kebak. Itu luk 9, jadi dapur Panimbal, pamornya pedaringan kebak. Padahal aslinya setelah waktu saya dapatkan ya kayak gini nih, jadi kotor banget kayak gini. Nah, tapi setelah diwarangi jadinya sangat luar biasa. Saya harapkan ini pun juga nanti seperti itu. Nah, setelah diwarangi, kalau pamor ya mudah-mudahan pamornya bagus. Kalaupun tidak pamor, kalaupun itu apa ya, pamornya kelengan gitu, saya harap juga kelengannya juga bagus. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada bercak-bercak pamor lain gitu loh maksud saya. Nah, ini adalah dapurnya, dapur Pulanggeni sobat. Nah, Pulanggeni luk 5. Ini adalah salah satu dari pusaka istimewa kalau menurut saya, karena teman saya pun juga bilang, Mas, insya Allah untuk di pusakanya tidak akan mengecewakan. Dan terbukti sobat, setelah saya pegang ini memang betul-betul luar biasa. Jadi pusakanya ini langsung saja saya pesankan warangka baru. Nah, kalau nggak salah untuk yang ini nanti warangkanya adalah warangka kayu cendana Jawa ngepang untuk yang ini. Dan untuk di model dari warangkanya adalah Gayaman Sulu untuk yang ini. Oke, kita akan lanjut untuk di pusaka yang kedua sobat. Nah, pusaka yang kedua ini saya ditawari. Jadi seingat saya dulu saya pernah menanyakan pusakanya. Jadi sama beliau gitu, sama beliau tidak dimarkan. Jadi belum saya lepas dulu Mas, katanya gitu. Nah, kemarin kalau nggak salah sore hari dia menawarkan, Mas, ini mau saya maharkan, jadi mau saya lepas, kalau Mas Tony berminat silahkan. Nah, karena terus tak lihat-lihat memang pusakanya bagus. Nah, pusakanya bagus, hanya saja untuk di warangkanya memang kalau Anda melihat seperti ini, warangkanya sungguh sangat sederhana sekali. Ini nanti pun juga akan saya buatkan warangka Gayaman Jogja. Kayunya kalau nggak salah ini nanti saya pesankan warangka kayu hitam, jadi kayu hitam Gayaman Sulu untuk yang ini. Ini warangkanya gaya Palembangan. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau Anda melihat seperti ini untuk di apa ya, pamornya seperti kayak pamor apa ini kira-kira ya, kayak rambut daradah atau apa ini. Ini nanti harus buka buku ini saya biar nggak salah ini dalam menamakan sebuah pamor ini. Nah, kalau Anda melihat di sini sobat, ini kalau dari ricikannya, kalau saya lebih ke Pulanggeni lurus. Nah, kalau untuk yang ini, karena bentuknya seperti brojol, tetapi dia ada odo-odonya di tengah. Nah, untuk ricikannya seperti kayak brojol, tetapi dia ada odo-odo di bagian tengahnya ini. Ini kalau untuk saya maksudnya di Pulanggeni lurus. Mungkin jika di antara sahabat ada yang menyebutnya spokal ataupun juga yang lainnya, silahkan. Nah, pamornya sungguh sangat luar biasa sekali. Bahkan kemarin teman saya pemilik dari pusakanya ini menginformasikan kepada saya, Mas, itu di bagian sor-sorannya ada Rojo Gundolo Semar Kuncung. Nah, katanya gitu. Saya gini, mana sih Rojo Gundolo Semar Kuncungnya? Nah, yang dimaksud oleh beliau adalah ini. Nah, dia ada pamor seperti ini. Jadi gini, kalau untuk yang bagian atas ini seperti kayak dia kayak burung dan juga bertengger di mungkin sebuah batu atau apa gitu ya. Nah, di bagian tengah-tengahnya lingkaran ini, nah ini kalau untuk saya memang mirip seperti kayak sosok Semar untuk yang ini. Nah, ini memang kalau menurut saya pun juga ini adalah Rojo Gundolo sobat. Nah,
Tapi kalau apa ya, ya mungkin diantara sobat ada yang punya pandangan lain itu adalah pamor apa gitu ya, silakan Anda tulis di kolom komentar sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama. Nah kalau untuk di bagian atasnya ini sobat, nah pamornya seperti ini. Nah pamor seperti ini. Nah, pamornya bulat-bulat, tapi dia agak apa ya, bulatnya itu dia agak lonjong. Nanti biar saya buka buku saja nih, kira-kira ini untuk di pamornya masuk di pamor apa, apakah pamor rambut darada ataukah pamor yang lainnya gitu, ataukah pamor ular lulut. Nah seperti itu. Yang pasti untuk di pusaka ini sobat, ini adalah pusaka istimewa. Dan bahkan di sini kalau Anda melihat di sini sobat, di bagian pejetannya ini semacam ada kayak pamor tibannya, pamor X seperti ini, seperti kayak pamor kolocokro. Nah di bagian sor-soran ini. Nah ini adalah pusaka istimewa loh kalau menurut saya memang. Nah kalau melihat di sini, ini semacam kayak apa ya, kepala, lalu juga ini badan, dan di bagian tengahnya ini semacam kayak burung ya. Nah ini pun juga Rojo Gundolo kalau menurut saya, dan di sini pun juga ini pamornya adalah Rojo Gundolo. Tetapi bagian atas nanti biar saya buka buku saja dulu. Kira-kira ini masuk di pamor apa yang paling apa ya, yang paling mirip dengan pamor ini gitu loh. Mungkin di antara sobat pun juga ada yang sudah tahu kira-kira Mas itu masuknya di pamor katakanlah ular lulut, atau mungkin juga di pamor apa ya, Jung Isu Donyo ataukah yang lainnya. Silakan Anda tulis di kolom komentar sobat. Yang pasti untuk di pusakanya ini pun juga masih lumayan tebal, masih lumayan utuh, dan pamornya pun juga ini pamor istimewa. Dan ini pun juga teman saya gitu, teman saya yang lainnya itu bilang, Mas insya Allah untuk di pusakanya ini pusaka istimewa loh katanya gitu. Nah, dan pusaka ini bisa dikatakan apa ya, menjadi sebuah kesenangan tersendiri bagi saya. Jadi gini, untuk di pamornya ini pamor dan juga bilahnya ini gradasi warnanya berbeda. Jadi pamornya ini dia putih mengkilap, sedangkan untuk di pusakanya dia ini hitam. Jadi kontras banget untuk di pusaka ini sobat, antara bilah dan juga pamornya. Ini adalah salah satu dari pusaka yang sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Ini nanti akan saya buatkan warangka dulu sobat. Jadi ini adalah dapurnya, kalau menurut saya ini masuk di dapur pulang geni lurus. Nah sedangkan untuk yang ini dia pulang geni luk 5. Jadi ini secara tidak sengaja loh ya, saya mendapatkan dua pusaka ini secara bersamaan, tetapi dari dua orang yang berbeda. Dan ini untuk di dapurnya, nah dapurnya ini menurut saya adalah sama, yaitu dapur pulang geni. Hanya saja untuk yang ini adalah pulang geni luk 5, sedangkan satunya lagi dia pulang geni lurus. Nah ini oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.